Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Tahun Baru setelah kita lewati bersama Hari Natal di penghujung tahun yang lalu. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan merenungkan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan yang begitu nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui, bahkan 1 tahun dapat kami lalui bersama. Itu semua karena bukti kasih setia Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi satu kesukaan bagi kami. Sebab kami percaya semua ada karena berkat kemurahan Tuhan. Saatnya kami mau bersekutu dengan firman Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami mau menikmati firman-Mu. Hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, agar kami semua dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua dan berkati kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro. Di dalam perenungan kita kali ini, kita akan merenungkan satu tema, kutuk atau berkat. Ini perlu menjadi perenungan yang sangat serius bagi kita, sekaligus sebagai evaluasi kehidupan kita. Apakah saat ini kita ini hidup di dalam kutuk Tuhan, di dalam murka Tuhan, atau kita ini hidup dalam berkat Tuhan? Dan khususnya kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita ini hidup dalam kutuk Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita renungkan, mari kita evaluasi posisi hidup kita. Mari kita renungkan persekutuan, kedekatan kita dengan Tuhan, agar kita betul-betul menyadari dan memposisikan kondisi kehidupan kita ini adalah hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Khususnya dalam menjalani satu lembaran baru di tahun yang baru ini, yang mana kita mendengar apa berita yang hingar-bingar terjadi. Tahun 2023 ini merupakan tahun pergumulan, tahun resesi, tahun kelaparan, tahun penuh dengan berbagai macam kesulitan, tahun politik yang terus memanas. Itu berita-berita yang terjadi dan kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Tapi baiklah, pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama kembali merenungkan apa yang Tuhan katakan bagi kita semua. Kita akan buka di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima berbunyi, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini firman Tuhan
yang disampaikan kepada umat Tuhan melalui nabi Tuhan. Nabi berfungsi untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Ini peran seorang nabi. Nabi Yeremia menuliskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ibu, bapak, sobat terkasih, pengandalan diri kepada manusia, pengandalan diri kepada diri sendiri, pengandalan diri kepada segala sesuatu yang di luar Tuhan, itu yang membuat kita berstatus dan berposisi pada murka Allah. Yang mana Yeremia tuliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan hatinya yang menjauh kepada Tuhan. Jadi hal ini adalah hal yang sangat penting, peringatan yang sangat penting, peringatan yang seharusnya menyadarkan kita agar betul-betul kita mengevaluasi diri kita. Di manakah kita? Posisi kita itu seperti apa? Apakah kita ini termasuk dalam kelompok golongan orang-orang di bawah murka Allah, di bawah kutuk Allah, atau kita hidup dalam berkat Allah? Paling takut orang tuh dikutuk. Dalam posisi kutuk, terkutuk itu orang paling menolak, orang paling takut. Tetapi banyak orang yang takut dikutuk tapi tidak menyadari posisinya masih dalam murka Allah. Ini pun banyak terjadi di lingkungan yang katanya anak-anak Tuhan. Katanya orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang menjadi andalan. Mengandalkan dirinya, mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Hati yang menjauh dari Tuhan itu seperti apa sih? Hati yang kehilangan selera untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati yang kehilangan selera untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang menjauh dari Tuhan. Nah, kondisi seperti demikian itu mengidentifikasikan kita kalau kita bercermin kepada firman Tuhan. Ternyata kita itu masih di bawah murka Allah. Kita ini hidup di dalam kutuk Allah. Karena kita punya hati menjauh dari Tuhan dan mendekat kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Ya, jadi kalau kita menjauh dari Tuhan, berarti kita sedang berjalan menuju atau mendekat sesuatu selain Tuhan. Nah, ini yang diperingatkan. Lalu kita juga mau merenungkan kondisi orang yang terkutuk itu seperti apa sih? Mari kita lihat. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini kondisi orang yang terkutuk, yaitu kondisinya tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Selalu dalam permasalahan dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Masalah satu bertumpuk dengan masalah lain. Akhirnya kita betul-betul terbelenggu dan tertekan di bawah tumpukan berbagai macam permasalahan. Nah, ini makanya banyak orang yang stres, sakit jiwa, keinginannya apa? Mau bunuh diri saja, lari dari kenyataan, takut menghadapi kenyataan, takut menghadapi hari depan. Karena apa? Berita hingar-bingar menakutkan dan mengerikan. Itulah keadaan orang yang hidup dalam kutuk, tidak hidup dalam damai sejahtera, tidak pernah merasakan keadaannya jadi baik.
Artinya hidupnya penuh dengan keluh kesah. Setiap hari itu mengeluh. Setiap hari itu bingung. Tidak pernah mengalami kebaikan. Dan dikatakan tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, merasa kesepian di tengah keramaian. Kenapa dirinya merasa sepi? Karena merasa orang-orang tidak pedulikan aku ya. Orang-orang tidak mau memahami aku ya. Orang-orang tidak mau menolong keadaanku ya. Selalu demikian sikap hatinya. Sehingga dia sangat sensitif kondisinya. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kutuk. Walaupun memang mungkin ya secara kondisi kesehatan kalau kita cek laboratorium, semua baik. Tetapi kenapa ya? Kok ada ini, kok ada itu, rasanya kurang ini, kurang itu. Ini masalah jiwa yang sedang tertekan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hari esok, menghadapi satu lembaran baru di tahun yang baru? Mari kembali menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Sehingga kita dapat menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Kita akan melihat bagian yang lain. Hidup yang diberkati Tuhan itu yang seperti apa? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kehidupan orang yang diberkati Tuhan itu apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai andalan kehidupannya, menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai penasehat hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupannya. Hari-hari Natal kemarin, kita banyak mendengar janji-janji Tuhan. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana kita dapat mengalami penyertaan Allah yang senantiasa menyertai kita? Iya, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai andalan kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi andalan kehidupan kita, maka kita akan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Betul kan? Apa yang kita andalkan, itu yang kita harapkan. Kalau sesuatu di luar Tuhan yang kita andalkan, pasti kita berharap kepada sesuatu itu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjadi pusat pengharapan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita ingat ya, waktu kecil, waktu sekolah minggu, kita seringkali mendengar cerita tentang Daud. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat raksasa yang besar? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Karena Daud menghadapi Goliat raksasa yang besar itu dengan kekuatan dan pengandalan penuh kepada Tuhan. Maka Daud minta hikmat bagaimana caranya dapat menaklukkan raksasa besar, Goliat yang begitu besar. Dan Tuhan tuntun kehidupan Daud. Tuhan beri hikmat Daud. Maka dengan apa dia hadapi Goliat? Dengan ketepel. Dengan mencari batu-batu untuk mengketepel. Dengan pengalih-alih. Dan tentunya dengan pengandalan dan pengharapan akan kuasa Tuhan. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan kuasa nama Tuhan. Dengan kuasa andalan Tuhan yang Daud harapkan. Daud menang. Sekali ketepel, Goliat terjungkal. Wow, itu satu mujizat. Tetapi inti dari mujizat itu terjadi, kenapa? Karena Daud mengandalkan Goliat ketika mengandalkan Tuhan ketika menghadapi Goliat. Maksud saya itu, Daud mengandalkan Tuhan untuk menghadapi Goliat, raksasa yang besar. Sehingga akhirnya raksasa yang besar itu dapat dikalahkan.
kita menghadapi raksasa kesulitan yang besar. Dari sebab itu bersiaplah kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, orang-orang tebusan, umat milik Tuhan. Mari andalkan Tuhan, harapan kepada Dia. Nah, lalu kita akan melihat seperti apa sih orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini keadaan orang yang diberkati Tuhan. Bukan jadi kaya raya kelimpahan dengan harta karun, bukan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, ditanam di tepi air, ditempatkan pada posisi terbaik. Ibu bapak saudara terkasih, ketahui, sadari dan syukuri keadaan kita saat ini sebagai apa? Kita mungkin sebagai kepala rumah tangga, kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, kita mungkin sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga. Itu adalah posisi terbaik yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Kita di luar rumah, mungkin sebagai pekerja, hamba, atau di luar rumah, kita sebagai bos, sebagai pengusaha. Apapun keadaan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Dari sebab itu, mari kita merambatkan akar-akar kehidupan iman kita untuk menemukan batang air, sumber mata air yang bersumber dari firman Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, sehingga kita tidak mengalami panas terik. Ya memang terik itu menyengat, tetapi karena kita memiliki sumber air, dikatakan daunnya tetap hijau. Wow, puji Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ini tahun kering, tahun 2023 ini kita memasuki masa-masa kering, masa-masa sukar. Tetapi janji Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, puji Tuhan. Memang masa-masa sukar, masa-masa kering, tapi tetap dapat berbuah. Wow, luar biasa bukan? Inilah ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Hidup penuh semangat, hidup penuh sukacita, hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala. Dia jalani dan hadapi tahun-tahun kering dengan penuh pengandalan dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga tidak mengalami khawatir. Kekhawatiran itu terjadi, kekhawatiran itu menekan dan menguasai hati kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan harapan-harapan yang tidak pasti, mengandalkan hal-hal yang tidak pasti. Mari, sobat terkasih, arahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Loh, kenapa kok tiba-tiba dikaitkan dengan hati, dengan kelicikan hati? Ibu bapak saudara terkasih, kembali kita mau mengkoreksi siapa yang menguasai hati kita, siapa yang bertahta dan berdaulat di dalam hati kita. Ciri-cirinya, kalau hati kita dikuasai, dicengkram oleh kekhawatiran, itu tandanya kita dikuasai oleh penguasa kegelapan di udara. Tetapi jika hati kita penuh pengharapan, penuh sukacita, dari mulut kita perkataan-perkataan syukur kepada Tuhan, itu tandanya hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Nah, ini perkara hati ini penting. Perkara hati itu menentukan
dan menjadi indikasi siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan. Maka sebab itu Yeremia menulis betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ini hati. Hati ini betul-betul harus dievaluasi. Jangan kita hanya memeriksa tubuh kita, jasmani kita. Waduh, ini sudah banyak rambut putih ya. Mari kita ke salon, kita semir. Wah, ini sudah ini dan itu udah banyak kerutan ya. Mari kita rawat kulit kita. Tidak salah. Tetapi hal yang utama yang harus kita jaga adalah sikap hati kita. Sebab hati itu menentukan dan mengidentifikasi siapakah sesungguhnya yang kita jadikan sebagai andalan. Hari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, kedua hal ini sudah kita renungkan. Berkat atau kutuk. Lalu kita dapat juga menyimpulkan apa sih sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya yang utama yang harus kita benahi di dalam kita mempersiapkan diri menjalani hari-hari di tahun yang baru. Nah, kita menyadari hati ini licik, hati ini dijaga. Hati ini menentukan siapa yang kita andalkan dan harapkan. Dari sebab itu kita mesti meminta yang terutama kepada Tuhan, yaitu meminta hati yang baru. Permintaan kita kepada Tuhan dan janji penyertaan Tuhan. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan menganugerahkan hal terbaik, yaitu hati yang baru. Mari di tahun yang baru kita minta kepada Tuhan hati yang baru. Tuhan, beri kepadaku hati yang baru. Dan juga roh yang baru yang berdiam di dalam diriku. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji syukur kepada Tuhan. Hati yang baru yang Tuhan berikan membuat kita memiliki ketaatan. Dan di dalam Yehezkiel 36:27, rohku, roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita dapat menaruh harap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Hal ini yang terutama yang perlu kita minta kepada Tuhan. Minta hati yang baru dan roh yang baru. Maka kita dapat hidup dalam berkat Tuhan. Maka kita dapat menikmati janji Allah Immanuel, Allah beserta kita di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, Allah beserta kita. Kemanapun kita pergi, Allah menjaga hati kita untuk kita betul-betul hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena apa? Hati kita didaulat oleh Roh Kudus, oleh damai sejahtera dari Bapa Surga. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan ini kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari esok, bahkan menjalani tahun-tahun yang penuh dengan kesukaran ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami, mendatangkan kesadaran, sukacita, pengharapan bagi kami, dan kami menjadikan Tuhan sebagai andalan kehidupan kami. Beri kepada kami hati yang baru dan roh yang baru, agar kami dapat taat melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perolahkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.